Sukacita. Yes, yes, yes. Hari Minggu ini kita masih melaksanakan sekolah minggu di rumah masing-masing. Tapi kakak yakin kalau adik-adik akan tetap semangat dalam memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita beribadah, yuk kita saat teduh sejenak. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Saat teduh selesai. Biar tambah semangat, kita nyanyi lagu dari Kidung Ceria 23, Anak-anak Puji Nama Allah. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak kasih pada Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak kasih pada Allah, agunglah kasih-Nya. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, dengarkan Kak Krisi berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala berkat dan penyertaan-Mu. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami. Tuhan memberkati ibadah kami, walaupun kami beribadah di rumah, tetapi Tuhan memberikan sukacita kepada kami. Tuhan, ampuni segala kesalahan kami yang kami perbuat, sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, yuk kita bernyanyi, mari kita bergembira. Shalom adik-adik. Hari ini kita mau nyanyi dari Kidung Ceria nomor 139. Alkitab mengisahkan. Alkitab mengisahkan berita yang besar, berita juru selamatku, ku suka mendengar. Alkitab mengisahkan berita yang besar, berita juru selamatku, ku suka mendengar. Shalom adik-adik, sekarang Kak Imel mau ajak adik-adik untuk membaca Mazmur. Ayo adik-adik siapin Alkitabnya ya. Kali ini pembacaan Mazmur terambil dari Mazmur 44 ayat 5-9. Mari bermazmur. Engkaulah Rajaku dan Allahku yang memerintahkan kemenangan bagi Yakub. Dengan Engkaulah kami menanduk para lawan kami, dengan namamu-lah kami menginjak-injak orang-orang yang bangkit menyerang kami. Sebab bukan kepada panah aku,
percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Tetapi Engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami Kau beri malu. Karena Allah kami nyanyikan pujian-pujian sepanjang hari, dan bagi namamu kami mengucap syukur selama-lamanya. Demikian pembacaan Mazmur. Hai adik-adik, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Aku Gereja Kau Pun Gereja dengan gerakan ya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Sekali lagi ya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Hai adik-adik, ketemu lagi sama kakak Michelle di sini. Hari ini kakak Michelle mau memberikan pengumuman nih untuk ibadah hari Minggu pelayanan anak kita minggu ini dan minggu depan. Kemudian tentang kegiatan pelayanan anak. Yang pertama, pengumuman pertama nih, untuk IMPA pihak MPA minggu depan kita masih melakukannya di rumah masing-masing. Jadi adik-adik tetap di rumah aja ya. Yang kedua, kegiatan PA seperti paduan suara, futsal, dan tarian daerah masih belum bisa berjalan seperti biasa. Jadi untuk info selanjutnya akan sampaikan nanti ya. Nah, untuk pengumuman ketiga nih, kita tetap ada persembahan ya, walaupun adik-adik semua impanya di rumah. Caranya gimana? Caranya adik-adik bisa masukkan persembahan adik-adik ke dalam amplop. Amplopnya ditulis tanggalnya ya, dan ditulis persembahan PA. Setelah itu adik-adik kasih orang tua, papa ataupun mama. Nanti persembahan ini bisa diberikan ke gereja kalau sudah IMPA di gereja. Nah, adik-adik, fotonya seperti ini. Ada tulisan tanggal di atas, kemudian tulisannya persembahan PA. Oke, sekarang pengumuman yang terakhir nih, yang paling penting buat adik-adik, yaitu adik-adik harus jaga kesehatan, rajin cuci tangan, makan makanan yang bergizi, dan istirahat yang cukup. Jangan lupa juga adik-adik harus berdoa untuk adik-adik sendiri dan juga untuk keluarga adik-adik, supaya adik-adik semua bisa diberikan kesehatan yang kita bisa bertemu kembali di IMPA kita selanjutnya. Demikian pengumuman dari kakak hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Nah adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, Kanita mau ajak adik-adik untuk berdoa bersama. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari yang cerah ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau mau memberkati kami sehingga kami boleh mendengarkan dengan baik. Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, sudah siap mendengarkan cerita hari ini? Yuk, kalau sudah siap, kita siapkan Alkitabnya. Lalu, kita buka dari Injil Lukas, pasalnya yang ke-6, ayat 37 sampai 38. Lukas 6, ayat 37 sampai 38. Hal menghakimi. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikian pembacaan Alkitab kita. Adik-adik, hari ini Kak Olen mau cerita tentang seorang anak yang bernama Uli. Dia sangat ceria, rajin impa, dan juga selalu dengar-dengaran dengan orang tuanya. Nah, pada suatu hari, Uli sedang dalam perjalanan ke sekolah. Di tengah perjalanan, Uli melihat ada seorang ibu yang sedang duduk sambil menangis di pinggir jalan. Dari kejauhan, Uli berpikir, apa yang terjadi ya sama ibu itu sampai dia menangis di pinggir jalan seperti itu? Kemudian, Uli mencoba untuk mendekat dan melihat, ternyata ada banyak kue yang jatuh di tanah. Permisi Bu, ada yang bisa saya bantu? Ah, tidak apa-apa nak, ibu hanya bersedih karena kue yang mau ibu jual terjatuh dan kotor semuanya. Jadi, hari ini ibu tidak bisa berjualan. Dalam hati, Uli merasa sangat kasihan dengan ibu penjual tersebut. Uli ingin sekali membantu ibu ini. Ia pun berpikir, kalau aku berikan uang jajanku semuanya, nanti di sekolah aku gak bisa jajan. Tapi gak apa-apa deh, kan nanti aku bisa makan di rumah setelah pulang sekolah. Akhirnya, Uli pun merogoh kantongnya dan mengeluarkan uang jajan yang ia punya. Bu, ini Uli beli kuenya ya Bu. Aduh, jangan nak, kue ini sudah tidak layak untuk dimakan, jangan dibeli ya. Gak apa-apa kok Bu, Uli beli saja ya, ini uangnya buat ibu, terima ya Bu. Wah, terima kasih banyak ya nak sudah membantu ibu. Ibu penjual kue itu pun menerima uang yang diberikan Uli dan memberikan beberapa potong kue untuk Uli. Kemudian, Uli melanjutkan perjalanannya menuju ke sekolah. Sejenak ia berpikir apa yang akan dia lakukan terhadap kue ini. Tiba-tiba, ada seekor kucing menghampiri Uli dan mencoba mendekati plastik kue yang sedang dipegang Uli. Oh, kamu mau kue ini, Pus? Ya sudah, ini ku berikan padamu ya, Pus. Lalu, Uli membuka plastik kue itu dan memberikan kepada kucing tadi. Dan Uli melanjutkan perjalanannya ke sekolah. Istirahat pun berbunyi dan tanda jam pelajaran olahraga telah usai. Anak-anak di sekolah berhamburan menuju ke kantin
untuk jajan. Tapi tidak dengan Uli. Ia kembali ke dalam kelas dan duduk serta membaca buku cerita yang ia bawa ke sekolah hari ini. Uli, kok kamu nggak ke kantin? Iya Dido, hari ini aku nggak ke kantin. Uangku sudah habis. Tadi pagi aku bantu ibu penjual kue yang sedang kesusahan. Loh, memang ibunya kenapa? Iya Dido, tadi pagi ibu penjual kue itu menangis di pinggir jalan karena kue yang akan ia jual semuanya terjatuh dan kotor. Akhirnya aku membeli beberapa kue itu dengan uang jajanku untuk membantu ibu tersebut. Lalu kuenya kuberikan pada kucing yang ada di pinggir jalan. Wah, kamu baik sekali, Uli. Kenapa kamu mau berbuat baik kepada ibu penjual kue itu? Padahal kan kamu nggak kenal sama dia. Aku ingin seperti idolaku, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tuh gak pernah pilih-pilih orang yang dia tolong. Aku juga mau begitu. Aku kan anaknya. Wah, kamu baik sekali, Uli. Kalau gitu gantian. Sekarang aku yang berbuat baik. Sekarang kita ke kantin yuk. Aku traktir kamu jajan. Aku kan anaknya Tuhan Yesus juga. Wah, serius nih Dido. Terima kasih banyak ya Dido. Nah, adik-adik, cerita di atas mengajarkan kita untuk tidak pilih-pilih dalam berbuat baik dan mengasihi semua ciptaan Tuhan. Coba, sekarang Kak Olen mau tanya nih sama adik-adik. Sebentar lagi kita mau ngerayain apa ya? Ayo, ada yang tahu nggak ya? Yap, sebentar lagi kita mau merayakan Jumat Agung. Nah, adik-adik, pada minggu-minggu sebelum Jumat Agung ini tuh, Tuhan Yesus sedang dalam masa bergumul. Tuhan Yesus lagi banyak pikiran, karena sebentar lagi kan dia akan disalibkan dan meninggalkan dunia. Tapi, adik-adik, ketika Tuhan Yesus bimbang, apakah dia berubah pikiran dan gak jadi nolongin kita? Enggak dong ya. Tuhan Yesus tetap taat kepada Allah dan mempersiapkan dirinya untuk menolong kita umat manusia. Semua orang loh ya adik-adik, bukan cuma adik-adik dan kakak aja, atau orang yang percaya sama Tuhan Yesus, tapi semua orang. Karena Tuhan Yesus mengasihi semua ciptaannya, terutama manusia. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, dosa seluruh umat manusia ditebus. Nah, karena itu, kita harus saling mengasihi sesama kita, karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi kita. Tuhan Yesus saja rela mengorbankan dirinya disalibkan untuk menebus dosa kita. Masa sih kita nggak mau membantu orang lain yang sedang kesusahan? Jadi, kita harus mencontoh Tuhan Yesus, yaitu mengasihi dan berbuat baik kepada siapa saja tanpa pilih-pilih. Nah, adik-adik, setelah dosa kita diampuni dan kita menjadi anak-anak Allah, kira-kira nih ya, kita masih boleh nggak sih benci atau musuhin orang lain? Boleh nggak ya kita pilih-pilih teman? Atau boleh nggak sih kita nggak nurut sama orang tua kita? Jawabannya apa nih adik-adik? Nggak boleh ya. Ketika manusia berbuat salah, Tuhan mau loh maafin kita, bahkan sampai mati di kayu salib untuk menghapus dosa manusia. Itu tuh saking sayangnya Tuhan sama manusia. Ketika Tuhan menghapus dosa manusia, artinya Tuhan mau memaafkan kesalahan kita. Ingat ya adik-adik, kita adalah anak-anak Tuhan Yesus. Jadi, perbuatan kita juga harus sesuai sama ajaran Tuhan Yesus. Karena kita adalah cerminan Tuhan yang kita sembah. Nah,
Adik-adik, berbuat baik itu tidak hanya tentang memberikan uang ya, tapi bisa juga melalui kita membantu mama mengerjakan pekerjaan rumah, bantuin oma opa, atau bantuin teman yang gak ngerti pelajaran. Kita bisa ajarin teman kita. Nah, adik-adik, selain itu juga kita bisa juga gunain talenta kita, kekuatan kita, bahkan kesehatan kita untuk melakukan yang baik. Nah, banyak kan perilaku yang bisa kita lakukan untuk mengasihi sesama dan merangkul sesama. Yuk, sama-sama kita mengasihi dan merangkul sesama, serta memaafkan sesama karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi kita. Amin. Demikian cerita kita. Adik-adik, kini saatnya kita masuk dalam doa syafaat. Kami silakan ajak adik-adik untuk ikut berdoa bersama. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang kepadamu mengucap syukur atas kasih-Mu kepada kami semua. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang saat ini sedang dilanda oleh virus corona. Tuhan Yesus, sembuhkan semua orang yang terjangkit oleh virus ini, sehingga mereka semua bisa sembuh total. Berkatilah juga para dokter dan para tim medis yang membantu merawat mereka yang sedang sakit. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan untuk merawat semua orang ini. Tuhan, berkati juga negara di seluruh dunia yang juga sedang kesusahan karena virus corona ini. Bantu mereka untuk sembuh total dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, serta semua orang yang berupaya membuat kami bebas dari virus ini. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk gereja dan pelayanan ini. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati gereja kami. Berkati juga Bapak dan Ibu Pendeta, majelis, dan kakak layan di GBB Pelita. Tak lupa juga kami berdoa untuk keluarga dan sekolah kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk keluarga kami, mama papa, opa oma, kakak adik, maupun keluarga kami yang lain. Berkatilah mereka semua dan berikanlah mereka kesehatan, berkat yang melimpah dan bisa terus memuji nama-Mu. Kami juga berdoa untuk sekolah kami, Tuhan Yesus. Saat ini kami tidak dapat belajar di sekolah kami masing-masing karena wabah virus corona ini. Sehingga kami harus belajar di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, tolong berikan kami kesemangat dan kepintaran untuk bisa belajar di rumah bersama orang tua kami. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberikan kami kesehatan. Kami berdoa untuk teman-teman atau saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan mau sembuhkan mereka, supaya mereka bisa beraktivitas kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau persembahan ya. Kalian siapkan amplopnya dan taruh uangnya di dalam amplop, Kakak Michelle. Kalau sudah, sekarang kita mau angkat amplopnya dan katakan, apa yang ku bawa ini adalah persembahan untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada
kepada Tuhanku, ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Kalau kita taruh dulu amplopnya. Sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat yang sudah Kau berikan kepada kami. Persembahan yang kami berikan ini adalah ungkapan syukur dan terima kasih kami atas berkat yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Berikanlah hikmat yang benar dan kejujuran kepada orang-orang yang mengelola persembahan ini, agar persembahan ini berguna untuk memuliakan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Hai adik-adik, aktivitas hari ini masih lanjutan dari aktivitas minggu lalu, yaitu kuis cerdas cermat Alkitab. Oke, walaupun kuisnya sama, aktivitasnya sama dengan yang minggu lalu, kuis kali ini dikemas dengan cara yang berbeda. Jadi yang pertama, Kak Michelle akan tampilkan pertanyaan kepada adik-adik. Kedua, adik-adik akan diberikan waktu untuk menjawab pertanyaannya. Dan yang ketiga, jawabannya akan langsung ditampilkan setelah pertanyaan tersebut. Udah paham? Oke deh, supaya mainnya lancar nanti kita percobaan dulu. Kita percobaan satu soal ya, kemudian kita mulai permainannya. Oke? Siap? Pertanyaan nomor 0. Kategori mengenal tokoh Alkitab. Seorang tokoh Alkitab yang dibawa ke istana Raja Ahasiweros dan akhirnya menjadi ratu. Gadis yang sangat beriman kepada Allah dan berani bekerja untuk menyelamatkan bangsanya sendiri dari musuh yang kejam. Siapakah dia? Dan jawabannya adalah Esther. Gampang ya adik-adik ya cara mainnya. Sekarang kakak punya beberapa pertanyaan dan cara mainnya seperti yang tadi, oke? Mari kita mulai permainannya. Pertanyaan pertama. Apa nama hari di mana umat Kristiani memperingati wafatnya Tuhan Yesus di Golgota untuk menebus dosa manusia? Waktu habis, jawabannya adalah Jumat Agung. Pertanyaan kedua, kategori mengenal tokoh Alkitab. Seorang tokoh Alkitab yang pekerjaannya adalah pemungut cukai. Suatu hari, ia menaiki pohon ara karena ingin melihat Yesus. Dan karena usahanya itu, ia mendapat kesempatan untuk menyambut Yesus di rumahnya. Pertemuan dengan Yesus mengubah hati dan sikapnya. Ia bertobat dan memberikan separuh dari hartanya untuk orang miskin. Bahkan mengembalikan 4 kali lipat apa yang telah ia ambil dari orang lain. Siapakah dia? Waktu habis, jawabannya adalah Zakheus. Gampang ya adik-adik ya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Kategori mengenal tokoh Alkitab. Seorang tokoh Alkitab yang saleh dan setia. Ia adalah murid dari seorang nabi besar yang terangkat ke surga. Saat gurunya hendak dinaikkan ke surga, ia diwarisi jubah yang menandakan bahwa permintaannya telah dikabulkan oleh Allah. Sejak saat itu, ia mengadakan banyak mujizat untuk membantu orang-orang di sekitarnya. Siapakah dia?
Waktu habis dan jawabannya adalah Elisa. Kita lanjut ya ke pertanyaan nomor 4. Siapakah aku? Aku adalah salah satu dari ke-12 murid Tuhan Yesus. Aku percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Aku pernah berjalan di atas air bersama dengan Tuhan Yesus. Siapakah aku? Waktu habis dan jawabannya adalah Simon Petrus. Lanjut lagi ya ke pertanyaan nomor 5. Siapakah aku? Aku bisa menafsirkan mimpi. Nama lainku adalah Belsazar. Aku pernah dijebloskan ke gua singa. Siapakah aku? Ya, waktunya habis. Dan jawabannya adalah Daniel. Lanjut ke pertanyaan nomor 6. Hukum kasih. Hukum kasih yang pertama dan terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Sekarang adik-adik sebutkan hukum kasih yang kedua. Waktu habis, jawabannya adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Adik-adik bisa baca di Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kita masuk di pertanyaan terakhir, yaitu nomor 7. Apakah bunyi hukum kelima dari ke-10 perintah Allah? Waktu habis dan jawabannya jeng. Cek di Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Setelah IMPA ini dibuka ya Alkitabnya di Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Gimana? Gampang kan soal-soalnya? Kalian bisa tulis di kolom komentar kalian benar berapa dan apa sih kesulitan mengerjakan aktivitas ini? Mari adik-adik untuk menutup ibadah ini, mari kita berdoa yuk. Ambil sikap berdoa yang baik ya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mendampingi kami untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu memberi perlindungan dari hal-hal yang jahat yang berusaha menjauhi kami dari Engkau. Dan mampukan kami Tuhan sebagai anak-Mu untuk saling mengasihi antara sesama kami. Dengarlah doa kami dari anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus baik. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Demikian ibadah kita pada hari Minggu ini. Kiranya adik-adik terus bersuka cita ya. Sampai jumpa di video IMPA kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.